في كل شيء. صل وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام والآل والصحب الكرام ماح الناموش ذا كل ماي يا آل بيت المصطفى عبيدكم يا رجل وفا يا سادتي هذا الجفا أورث قلبي المضنكاي صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنموش ذا كل ماي بالله ريق وارحموا حالي فإني مغرم تعطفوا تكرموا بنظرة يا أهل الحي صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنموش تقل ماي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الكون والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل من خلق في هذا الكون وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والكرم في كل أوان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nastaghfirullahal azim. Tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah hadir saudara saya Haji Iskandar pada pagi hari ini dan juga kawan-kawan dari pejuang subuh. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa kita termasuk di antara hamba-hamba yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala, yang ditutupkan Allah aib-aib kita baik di dunia maupun di akhirah, yang dikasihani dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada beberapa minggu yang lalu telah kita pelajari atau telah kita mendengar tentang 9 ciri orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini saya akan mengajak juga kita untuk mendengar nasihat dari guru kita Syekh Muhammad Bakhit hafizahullah, di mana dalam kitabnya Syarhul Asma'il Husna dalam pembahasan mengenal nama Allah Al-Kabir, yaitu nama Allah yang ke-38 yang secara harfiah artinya yang maha besar, maka beriman dengan nama Allah Al-Kabir pada gilirannya menjadikan kita menginginkan agar kita termasuk
orang yang dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita mendengar dan memahami nama Allah Al-Wali yang mengasihi, hingga 9 di antara ciri orang yang dikasihi Allah, maka kita juga akan mengetahui, akan mempelajari bagaimana sikap orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dapat takhalluq dengan nama Allah Al-Kabir ini. Kata guru kita Syekh Muhammad Bakhit hafizahullah, bagaimana cara kita berusaha agar menjadi orang yang besar di sisi Allah? Orang yang besar di sisi Allah yaitu ada 2 akhlak yang ada pada dirinya. Ini yang utama. Tentunya ada tambahan-tambahan lainnya. Yang pertama, orang yang besar di sisi Allah itu adalah orang yang menganggap bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu kecil adanya. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha hebat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, makhluk-makhluk Allah kecil, karena yang agung dan yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini baik dilakukan di dalam salat maupun di luar salat. Karena makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu, yang selain Allah, pada hakikatnya tiada jua. Adanya hanya karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang maha wujud, wajibul wujud, al-mutlaq hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah pada hakikatnya itu al-adam, tiada. Ibn Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah menyebutkan sebuah rumus, al-wujud bainal adamaini adamun. Ada antara 2 tiada, artinya tiada. Kita ini awalnya tiada, lalu diadakan, lalu nanti akan dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, baru akan dibangkitkan kembali. Artinya yang ada sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua selain Allah diadakan oleh Allah. Karena itu segala sesuatu selain Allah jangan sampai mendindingi, jangan sampai menghijab hati kita dari Allah yang maha besar. Karena yang maha besar hanyalah Allah, jangan sampai ada makhluk yang membuat hati kita terdinding dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara ciri orang yang besar di sisi Allah. Segala kepentingan yang besar atau yang berhubungan dengan yang maha besar tentu lebih utamakan dari hal-hal yang lainnya. Segala kepentingan yang terkait pengabdian kita kepada Allah yang maha besar, pengagungan kita kepada Allah yang maha besar, mendahulukan hak-hak Allah yang maha besar, tentu diutamakan daripada selainnya, karena selainnya itu kecil-kecil. Orang selain Allah, makhluk, tidak dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, dan tidak bisa mendatangkan pahala maupun rezeki. La yadurru wa la yanfa'. Bahkan dalam doa kita beristighfar, astaghfirullahal azim, taubata 'abdin zalim la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'a wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Kita bertobat karena kita tidak ada daya dan upaya, tak mampu menarik kebaikan, tak mampu menolak keburukan, tak mampu dalam hal kita kematian, dalam hal kehidupan, dan dalam hal dibangkitkan. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita memperbuat sesuatu yang tidak bertentangan dengan Allah,
dan Allah ridha. Meskipun semua makhluk mencela, mereka tidak dapat mendatangkan kemudaratan karena makhluk adalah kecil. Walau semua orang tak suka, tapi Allah suka, Allah ridha, maka tak ada manfaatnya orang tak suka itu tidak ada berarti, karena kita mengutamakan keridhaan Allah, kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalnya dalam sebuah lingkungan, lalu di antara kita ada yang taat, rajin ke masjid, rajin pergi pengajian, sementara sekampungan tidak, sehingga orang sekampung menganggap orang yang rajin, yang taat itu aneh, lalu mencela. Maka kita biarkan saja, karena kita tahu yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia sekarang sudah dunia akhir zaman, di mana Nabi telah memprediksi bahwa kebatilan dianggap kebenaran, bahwa kedustaan dianggap kebenaran, bahwa perbuatan baik di tengah-tengah perbuatan buruk dianggap sesuatu yang aneh. Jika semua orang kompak untuk korupsi, ada satu yang tak mau korupsi, maka orang itu dianggap orang aneh. Nah, maka janganlah takut, walaupun orang tidak ridha, maka pilihlah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, beliau diperolok oleh kafir Quraisy. Beliau bahkan dikatakan gila, tukang sihir, dukun, dan sebagainya. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menanggapinya, karena beliau menganggap semua itu datangnya dari orang-orang yang kecil, semua dari makhluk Allah yang tak berdaya. Sedangkan hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah ridha, maka semua cemoohan orang tidak akan berarti baginya. Dan begitulah ketika kita benar-benar membesarkan Allah. Begitulah ketika benar-benar kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nah, dalam tarikh juga disebutkan pada peperangan Uhud, wallahu alam, ada satu keluarga yang meninggal dunia. Ada ayahnya, ada suaminya, ada anak-anaknya. Istrinya datang setelah peperangan. Semua orang menyangka istri tersebut akan berduka dan akan menanyakan kematian ayahnya, kematian suaminya, kematian anak-anaknya. Bahkan disebutkan sampai 3 orang anaknya yang meninggal dunia. Lalu seketika orang melewati dalam perjalanan pulang, melihat wanita tersebut sedang mencari-cari. Akhirnya ketika didekati, ternyata yang dicari oleh perempuan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menanyakan ayahnya. Bahkan orang telah mengatakan ayahmu telah meninggal syahid, suamimu syahid, anak-anakmu syahid. Tapi dari lisannya yang ada hanya mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah berlalu, bertemulah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat memandang Rasulullah, lalu dia berkata, "Kullu masaib dunaka saghir ya Rasulullah," atau kama qala. Semua musibah yang ku dapatkan, kematian ayahku, kematian suamiku, kematian anak-anakku, setelah aku memandangmu ya Rasulullah, semuanya kecil bagiku, tidak ada apa-apanya. Yang aku bahagia, aku melihat engkau selamat, engkau sentosa ya Rasulullah. Itu demikian ketika di hati seseorang mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kemudian kata beliau, orang yang besar di sisi Allah itu di mana pada dalam waktu salat
kalimat yang dikumandangkan oleh muazzin adalah Allahu Akbar. Memahami kalimat Allahu Akbar dalam azan, dalam iqamah, memberi paham bahwa orang yang sibuk dengan urusannya apabila mendengar panggilan Allah yang Maha Besar, ia akan menganggap semua urusannya kecil dan dia akan bersegera memenuhi panggilan Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang besar di sisi Allah mendengar nama Allah yang besar yang agung dikumandangkan, kecil yang lainnya, maka dia mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam salat, yang paling banyak disebut adalah Allahu Akbar dalam takbir, baik yang diawali takbiratul ihram kemudian takbiratul intiqal. Allah yang Maha Besar. Ini supaya kita bisa menghilangkan segala sesuatu yang kecil-kecil. Jangan sampai yang kecil itu mendindingi kita dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang besar di sisi Allah dalam kehidupan sehari-hari mereka, di mana dalam kehidupan banyak yang ditemui, dihadapi. Ketika ingin salat, kalimat yang dipilih adalah Allahu Akbar, berarti kita sudah meyakini bahwa Allah yang Maha Besar. Apabila demikian, maka kita orang-orang yang besar di sisi Allah hendaknya melupakan selain Allah dan menjauhi apa saja yang menjadi dindingnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hadir di hati di dalam salatnya bahwa zat yang Maha Besar dari awal sampai akhirnya, zahir dan batinnya dia rasakan dalam rukuk dan sujudnya. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki kesempurnaan jiwa, yang tidak terbatas atas dirinya itu sifat kesempurnaan jiwa tersebut tidak hanya untuknya, bahkan menjalar sifat kesempurnaan jiwa itu kepada orang lain. Tidak sekedudukan dengan dirinya oleh orang lain, melainkan ia percikkan. Tidak ada orang yang dekat dengannya, melainkan ia percikkan atas orang itu dari kesempurnaan jiwanya, sehingga memberikan kesan dan pengaruh baik kepada orang yang mengitarinya. Itulah orang yang memiliki kesempurnaan jiwa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara ciri kekasih Allah, kata Rasulullah SAW, awliya Allah idza ru'u dzikirallah. Awliya Allah itu baru dipandang sudah mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari memandangnya, dari sikapnya, dari tuturnya, semuanya memberikan pengaruh baik kepada orang. Dan tokohnya tentunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Orang yang melihat kebesaran Allah, yang dalam jiwanya hanya tergambar, hanya terpikir, hanya terpatri kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah adalah kecil, dialah orang yang sempurna akalnya. Karena kesempurnaan hamba pada akalnya, jika akal seorang itu belum sempurna, maka ia belum bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Belum dapat dia membedakan bahwa Allah lah yang Maha Besar, sedangkan selain Allah adalah kecil. Orang itu pada sikapnya yang tak mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah kecil walaupun tidak pernah diutarakannya. Ini orang yang tak kenal akan kebesaran Allah, tak menganggap bahwa Allah lah yang paling besar dan tidak meyakini bahwa Allah yang Maha Besar, sementara yang lain adalah kecil. Kendati orang itu tidak pernah mengutarakannya, berarti dia telah menganggap Allah itu kecil. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian
di antara tanda orang yang membesarkan Allah dan yang dianggap besar di sisi Allah adalah orang yang tak pernah memandang dirinya lebih hebat daripada orang lain. Kalau ada orang yang menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, berarti dia tidak memahami, bahkan belum mengenal bahwa yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah kecil, tak berdaya. Demikianlah yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari pemahaman kita dari nama Allah Al-Kabir, agar kita dapat memiliki akhlak-akhlak yang merupakan akhlak orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menjagakan kita, dan menjadikan kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali selanjutnya adalah sesi kita berdialog atau tanya jawab, yang mudah-mudahan nanti dapat sama-sama kita memahami. Kalaupun belum, akan kita carikan jawabannya, kita pelajari bersama. Tidak ada tujuan melainkan agar kita bertambah ilmu dan bertambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ay la fa'ila illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di antara makna yang terkandung, tidak ada yang memperbuat dengan segala turunannya, tidak ada yang mengizinkan, tidak ada yang menghasilkan sebab, illallah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga, la tataharrak dzarratun illa biiznillah. Satu debu pun tidak bergerak melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Penanaman tauhid sedemikian rupa sampai kepada tahap yang tadi dikenal dengan istilah tauhidul af'al, bahwa tidak ada yang terjadi, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang memberikan sebab, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang beriman ketika memandang, ketika melihat, ketika menyaksikan apapun yang terjadi, maka dia menyandarkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah bahagian daripada al-iman biqadarillahi wa qadarih, biqadaillahi wa qadarih, beriman dengan qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk sekalipun semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun syariat kita, Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi kita adalah standar bagi kita. Dan Allah telah menjadikan sunnatullah, yaitu berupa hukum sebab akibat, yang pada hakikatnya itu tidak memberi bekas, karena yang menyebabkan al-musabbib huwallah, hanyalah Allah semata-mata. Namun hukum sunnatullah ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kita agar kita mengikuti aturannya. Itulah aturan kehidupan. Secara sunnatullah Allah ciptakan api. Api itu panas. Secara sebabnya api membakar. Namun ini adalah bukan sifat yang permanen. Dia hanyalah sifat pinjaman, terjadi pun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Besi, pisau, dan sebagainya, yang kita ketahui secara hukum akal, atau disebut juga dalam istilah tauhid dengan hukum adi, hukum adat. Jadi disitulah peran kita. Dan memang dalam tingkatan ini, disitulah yang nanti menjadi perbedaan setiap orang. Bagaimana tingkat keyakinan seseorang itu berbeda-beda, sampai pada tahap
keyakinan itu disebut jazam atau putus dan kokoh. Orang yang jazam dan kokoh dan putus dalam ketauhidannya inilah yang sampai kepada tahap yang tadi disampaikan oleh Pak Hasbi ya. Pak Kasbi, mohon maaf. Contohnya macam Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar api tetapi api tidak memberi bekas kepadanya. Dan banyak contoh-contoh terjadi bagi para anbiya, para aulia, bahkan terjadi juga pada manusia biasa. Bahkan terjadi juga pada dukun yang disebut dengan khawariqul adat, yang menyalahi adat tersebut. Tetapi bagi aulia Allah, bagi orang yang diinginkan Allah, yang tadi dikatakan beliau bagaimana bisa bersambung keadaan yang menjadikan seseorang betul-betul direspon Allah Subhanahu wa taala, hasab tafawud yakinihim, bagaimana tingkatan-tingkatan keyakinan seseorang itu di sisi Allah. Macam tadi, keyakinan kita, saya menyampaikan, tapi mungkin yang mendengar, yang merasakan berbeda. Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah. Barangkali yang menyampaikan dengan yang mendengar lebih paham dan lebih mengerti dan lebih menguasai yang mendengar. Ada guru, contoh, cerita ini apakah benar atau tidak, cuman saya sering mendengarnya. Ceritanya bahkan cerita di Jambi. Murid bertanya kepada guru, mungkinkah kita nyeberang sungai Batanghari ini guru tak pakai perahu? Mungkin, dengan izin Allah, tak ada yang mustahil. Kau baca bismillahirrahmanirrahim, kata gurunya. Ternyata murid malam hari keyakinannya total. Keyakinannya total, bismillahirrahmanirrahim. Maka berjalanlah dia menyeberang sungai Batanghari dengan lancar. Ngelapor ke gurunya, alhamdulillah guru, apa yang guru ajarkan, dengan hanya membaca bismillahirrahmanirrahim, aku dapat menyeberang sungai Batanghari. Terkejut gurunya. Yo ya nak, masya Allah, subhanallah. Malam besok diam-diam guru nak nyoba juga. Lalu aku ucapkan dikit bismillahirrahmanirrahim. Belum apa-apa kakinya mulai masuk. Ada jadi. Artinya, sampai tahap apa keyakinan kita itu sangat menentukan. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inna dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung kepada dugaan hambaku kepadaku. Fal yuhsinu dhanna bi, hendaklah hambaku memperbaiki sangkanya kepadaku. Nah, gitu ni nanggung-nanggung maka dah jadi itu ya. Nah, kalau yang jazam, subhanallah, begitulah para anbiya wal mursalin, mereka jazam. Para aulia tauhidnya kokoh. Makanya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada takut dan tak ada gentar. Nah, namun ada juga yang orang diikutkan Allah dengan sunatullahnya. Bahkan Nabi Zakaria, Nabi Yahya meninggalnya dalam keadaan dibunuh. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, hebat-hebat wali-wali Allah, sahabat Nabi yang paling mulia, pun meninggal dibunuh. Cucu-cucu Nabi habis. Yang tinggal hanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Husain. Itulah yang kemudian meneruskan zuriat Rasulullah sampai hari ini. Artinya memang hal ini semua dengan izin Allah, dengan ketetapan Allah, dan Allah juga yang memperbuatnya. Jadi kalau sampai kepada tahap itu, maka menjadilah yakin kita dengan mantap, tidak ada yang besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum sampai kepada tahap, jangan nak nyoba-nyoba dulu. Tak ada yang besar selain Allah. Kecil kalau misalnya lalu ada orang hebat, aku berani dengan dia, ngapa tak ada besar. Semua kecil, tapi nanggung masih. Tetaplah kita menjauh dari sunnatullah. Macam kata Nabi, jangan nak masuk ke sarang harimau. Ya, kalau menengok harimau lari, nengok singa lari, nengok orang punya penyakit menular lari. Jangan dekat, kata Nabi ya. Nah, itu. Artinya sunatullah ini ajaran kehidupan yang standar Allah tetapkan untuk kita pahami dan untuk dapat kita lakukan sesuai dengan aturan kehidupan. Namun jiwa kita, keyakinan kita kokoh
bahwa tidak ada yang besar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan Allah membimbing kita. Di antara kita ada yang hari ini insya Allah ada yang sampai tahap pada itu. Karena tidak berkumpul 40 orang melainkan di antaranya ada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Kasbi ya, mohon maaf ya. Iya, terima kasih. Silakan kalau ada yang lain. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini terkait dengan orang yang memiliki kesempurnaan jiwa. Padahal kita tahu la kamala illa lillah. Tidak ada yang memiliki kesempurnaan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sempurna dalam arti yang sesungguhnya. Adapun maksud yang memiliki kesempurnaan jiwa di sini sinonim dengan yang memiliki kebaikan jiwa, kebesaran jiwa yang lahir dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka jiwanya sempurna. Maksud sempurna di sini tentunya sempurna yang relatif sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah. Karena tak mungkin manusia mencapai kesempurnaan sesungguhnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam istilah tauhid, juga dalam istilah tasawuf dikenal dengan istilah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Dan telah sepakat para ulama menjelaskan al-insanul kamil yang sesungguhnya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dapat dikatakan dalam kategori al-insanul kamil orang-orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak dan jiwanya sesuai dengan tahapannya. Nah, karena itu gelaran untuk aulia Allah juga disebut orang yang telah mencapai maqam al-insanul kamil. Bahkan di antara tujuan pendidikan utama dalam pendidikan Islam melahirkan al-insanul kamil, manusia yang sempurna secara jiwa, secara akhlak, tentunya berbasis ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang tentunya relatif, ya. Tidak dikaitkan dengan kesempurnaan Allah yang tak terbatas, karena yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sempurna jiwanya, yang memiliki kebesaran jiwa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berakhlak dengan akhlak Allah seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhlak beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Orang seperti inilah yang akan mempengaruhi dengan pengaruh baik siapa saja orang yang berada di dekatnya. Inilah yang disebut orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru memandang wajahnya, mendengar tutur katanya, nasihatnya, melihat sikapnya akan mempengaruhi positif kepada orang-orang sekitarnya. Belum lagi dia bertutur menasihati. Kenapa? Karena jiwanya dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang besar kepada Allah dan Rasul, kecintaan yang besar kepada Allah dan Rasul, sehingga betul-betul dia menampilkan akhlak yang karimah, yang mulia, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang seperti inilah orang yang besar di sisi Allah. Nah, ini payah kita nyarinya ya. Ada orang yang kita ingin dekat dengan dia, ternyata pas kita dekat bukan mempengaruhi baik, malah buruk. Karena tidak mudah menemukan orang yang mempengaruhi baik. Karena itu salah satu tugas kita dalam kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala ini, menemukan sosok yang dapat mempengaruhi kita tersebut. Itulah yang kemudian dalam istilah tasawuf disebut dengan istilah mursyid. Kita memerlukan orang yang membimbing rohani kita, yang menjadi patokan kita dalam artian yang terdekat. Kita tahu patokan utama kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah memiliki waris-waris. Al-ulama warathatul anbiya. Ini yang perlu kita cari agar kita dapat pengaruh baik dari orang tersebut. Yang
berdekat dengannya, yang nasihatnya, yang ajarannya menjadi soko guru bagi kita semua, memperbaiki kita. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya mengatakan, kurang lebih bunyinya, la tashab, jangan kau temani seseorang, illa man dalla ilallahi maqaluh, kecuali orang yang perkataannya itu menunjukkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau temani orang kecuali sikapnya menggiringmu menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, carilah orang yang dapat tutur katanya, sikapnya menggiringmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merekalah orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai ke tahap ini, tentunya ini adalah buah daripada ketakwaan yang melahirkan akhlakul karimah. Secara umum, makna takwa itu adalah al-imtithal bi awamirillah wal wajtinab nawahihi, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu secara dasarnya. Namun tingkatan dalam melakukan hal tersebut, ada orang yang betul-betul melakukan perintah Allah dengan sepenuh jiwa raganya, ada juga yang belum dengan sepenuh jiwa raganya. Orang yang muttaqin sesungguhnya, mereka melaksanakan seluruh perintah Allah dengan jiwa raganya, dengan cintanya, dengan rindunya, dengan penghambaannya. Demikian juga dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itulah Pak ya. Untuk sampai ke tahap itu tentu perlu pelatihan jiwa dan perlu kita punya yang tadi kita kenal dengan istilah mursyid atau orang yang dapat membimbing kita. Mungkin satu lagi yang terakhir ya, karena waktu kita terbatas ya. Satu lagi Pak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak menyimpang sedikit dari tema. Kami barusan berdiskusi dengan ada juga Ustaz bahwa katanya ada hadis sahih yang mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga. Dan yang termasuk keturunan Nabi Muhammad ialah Habib, Al-Jufri, Al-Idrus, Yani Abu, dan lain-lainnya. Dan yang sampai-sampai saya berbilang Pak, saya juga keturunan Nabi. Masa betul iya keturunan Nabi Adam, saya bilang. Yang berikutnya Pak, yang Habib Rizik ini, siapa yang menyalahi, artinya tidak cocok dengan Habib Rizik ini, Islamnya diragukan. Mohon penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang hormati jamaah yang berbahagia. Saya mungkin juga agak menyimpang sedikit Pak Ustaz. Saya lebih kepada kondisi negara kita saat ini. Saya mohon bagaimana pandangan Ustaz tahu terhadap COVID-19 Pak Ustaz. Apakah ini bala? Apakah ini ujian atau lainnya, sehingga bisa memberikan pencerahan kepada kami bagaimana kita menyikapi COVID ini. Sebab sampai saat ini COVID itu masih mengganas, sementara ada orang yang cemas, sementara ada orang yang cuek, sementara ada orang yang pura-pura tidak tahu bahwa ada balak atau ujian ini. Saya kira demikian saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan saya ini menjadi ceramah beberapa minggu yang lalu. Di sana Pak Dorot Keseluruhan mengatakan barang siapa membenci umat Islam, dia akan dilaknati Allah. Nah, bagaimana kalau yang membenci umat Islam itu orang Islam juga, yang menghadang orang Islam itu orang Islam pula. Dia menghadang kena benci, yang dihadang kena jadab jadi benci. Jadi Islam sama Islam saling benci. Nah, dan hal ini siapa yang dilaknati Allah itu? Apa kedua belah pihak? Apa salah satu pihak? Mohon diterangkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada 3 pertanyaan kita ambil bersama atas. Yang pertama, bagaimana sikap masalah keturunan Nabi ini dan sampai kepada Pak Ustaz kita dari Islam itu. Kemudian ada masalah sifat menanggapi kondisi konflik ini ada yang cuek, ada yang tak terkejut, termasuk terhadap wanita sifat kalian. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan dari pertanyaan ini menambah wawasan kita semua dan tentunya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyembah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, la as'alukum ajra, aku tidak minta dari kamu semua itu balasan, illal mawaddata fil qurba, melainkan untuk mengasihi kerabatku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkannya. Katakanlah wahaimu oleh Nabi Muhammad, aku tidak meminta apa-apa melainkan kerabatku dikasihi, illal mawaddata fil qurba. Kemudian dalam sebuah hadis, mungkin itu yang dimaksud, Nabi bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah, semua yang terkait nasab dan sabab terputus pada hari kiamat, illa nasabi wa sababi, kecuali yang terkait dengan nasab dan sebabku, tak terputus sampai hari kiamat. Namun dalam penjelasan siapakah alul bait, siapakah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para ulama kemudian mendefinisikan ada yang disebut dengan yang terkait dengan darah. Terkait dengan darah, lalu terhadap mereka itu tidak dibenarkan menerima zakat. Nabi ini luar biasa mendahulukan umat, sehingga beliau mengatakan zakat tak halal bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang terkait darah, terkait kerabat, itu adalah keluarga Nabi. Yang kedua, definisinya adalah kullu mu'minin taqiyyin, setiap mukmin yang betul-betul bertakwa kepada Allah juga termasuk alul bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan definisi ini luas kandungan maknanya. Yang darah menyangkut terhubung dengan Nabi adalah keluarga Nabi, yang takwa betul-betul beriman bertakwa kepada Allah juga adalah keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau dalam konteks ini maknanya bahwa keturunan Nabi mendapat jaminan syurga, kalau dari prinsip Al-Quran, yang memasukkan syurga atau tidak seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal seseorang pun tidak menjamin. Hanyalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain kesalahan.
La taziru waziratu wizra ukhra. Namun Rasulullah SAW adalah makhluk spesial kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang prinsip sesuai standar Al-Qur'an. Kalau berbuat baik, itulah yang benar. Kalau berbuat salah, salah. Kembalikan kepada Allah penghukumannya. Namun kita percaya sesuai firman Allah, yang berbuat baik mendapatkan pahala, yang berbuat dosa melanggar hukum Allah mendapatkan dosa. Siapapun juga. Apakah keturunan Nabi atau tidak keturunan Nabi. Tetapi Nabi SAW dalam firman Allah yang tadi kita bacakan memohon, aku tidak meminta apa-apa kecuali sayangi kerabatku. Nah, di situ kita mendapatkan husnuzon bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi Nabi, termasuk pada gilirannya akan menyayangi keturunan Nabi. Namun secara standar kalau salah, kalau benar kita kembalikan kepada Allah. Dan kita berhusnuzon kalau karena kebesaran dan keagungan Nabi di sisi Allah, keturunan Nabi insyaallah pada akhir ayatnya menjadi baik. Tapi tidak berarti jaminan syurga, tidak. Karena yang menentukan syurga atau tidak itu Allah. Tapi kita yakin Nabi adalah pembuka syurga yang pertama. Nabi adalah orang yang memegang kunci syurga dan beliau yang pertama kali masuk ke dalam syurga lalu diikuti oleh umat-umatnya. Jadi Ahlul Bait yang darahnya terkait dengan Nabi ataupun setiap mukmin dan muttaqin, seperti Sayyidina Salman Al-Farisi dikatakan oleh Nabi, Salman minna Ahlul Bait. Sayyidina Salman Al-Farisi orang Farsi, orang Iran, bukan keturunan Nabi, tapi Nabi mengatakan dia adalah termasuk Ahlul Baitku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita berhusnuzon kalau keturunan Nabi dia mendapatkan keberkahan karena itu keutamaan dari Allah. Di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhusnuzon. Sebaiknya kalau kita tidak paham, kita diam saja. Kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada prinsipnya kalau benar menurut Al-Qur'an benar. Kalau salah menurut Al-Qur'an dan ajaran Nabi itu salah. Itu standarnya sudah Allah berikan kepada kita. Namun untuk menghukumi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi pertanyaan tentang Covid, Pak ya. Sikap kita dalam Covid khususnya dalam pandangan tasawuf. Sebenarnya tidak hanya pandangan tasawuf, dalam semua sisi lini tauhid, fikih dan tasawuf. Secara jiwa dan batin dan keyakinan kita tetap berpegang la haula wala quwata illa billah, la yadurru wala yanfa'u illa Allah. Tak ada yang memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Itu secara hakikat. Kita gantungkan keyakinan kita secara kokoh dan berupaya Allah Subhanahu wa taala yang menjagakan kita. Namun tasawuf juga mengajarkan bahwa kita mempelajari akhlak-akhlak dan sikap-sikap yang mesti dilakukan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Termasuk misalnya Nabi mengajarkan yang berbahaya dijauhi. Maka orang tasawuf, orang tauhid, hatinya berpegang kepada keyakinan kepada Allah yang kokoh, sikapnya pun menunjukkan dia berupaya. Nah, dia berupaya apa saja yang dianggapnya sangat membahayakan, mencurigakan, dia berupaya untuk tidak melakukannya. Kecuali pada hal-hal yang memang harus terjadi, maka dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, berlindung kepada Allah dengan penuh keyakinan. Nah, jadi antara zahir dan batin dia sinergis. Batin yakin, namun zahir kita wajib upaya. Namun pada saat tertentu, balik kepada pertanyaan Pak Kasbi tadi, kalau sudah sampai pada tahap keyakinan penuh, maka Allah akan mengabulkan sesuai dengan dugaan baik kita. Namun kalau nanggung-nanggung jangan dulu. Nanggung-nanggung jangan dulu. Artinya ikutilah
secara zahir ikuti syariat, secara batin kita bergantung dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal tadi membenci sesama muslim sampai menghasut, ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat menyedihkan. Nabi bilang al-muslim akhul muslim. Muslim saudara muslim. Dalam hadis yang lain, la tahasadu wala tabaghadu, jangan berdengki-dengkian, jangan bermarah-marahan, jangan berdendam-dendaman. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Kalau salah ditegur, dinasihati, diajak, tidak membenci sosoknya. Kalau kita membenci perangainya boleh, karena perangainya betul-betul bertentangan misalnya dengan perangai yang dilarang, betul-betul dilarang oleh Allah, tapi dilakukannya, maka kita benci perangainya, bukan benci dengan sosoknya. Nah, disitulah kita mendudukkan bagaimana jangan sampai kepada tahap itu, apalagi sampai tahap menyakiti, itu luar biasa, apalagi dengan cara yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Kebencian kita membuat kita menyakiti tanpa dasar yang benar, na'udzubillah. Karena memang darah orang muslim, kata Nabi Muhammad SAW, sosok seorang muslim ketika Nabi memandang Ka'bah, engkau mulia wahai Ka'bah. Apakah ini perkataan Sayyidina Umar? Wallahu a'lam. Dia mengatakan, atau Rasulullah yang mengatakan, engkau mulia wahai Ka'bah. Wallahi demi Allah, la mu'minun, seorang mukmin, akram indallah minka, lebih mulia darimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita sampai membenci sosoknya. Kalau membenci perbuatannya, untuk kita jauhi, untuk kita ingatkan, itu boleh. Tapi kalau sampai membenci sosoknya, ini persoalan. Karena muslim, antara muslim dengan yang lain bersaudara. Siapapun pelakunya kalau membenci sosoknya, menyakiti orang lain tanpa sebab yang dibolehkan oleh syariat, tentu ini bertentangan dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu Pak ya, kurang lebihnya ya, mohon maaf. Nah, demikianlah atas mungkin tadi jawaban-jawaban saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, Allah menggiring kita ke jalan yang diridhoinya, dan Allah membimbing kita menjadi lebih baik, baik zahir kita, baik batin kita, baik akhlak kita, sehingga benar-benar kita dapat menampilkan, mengikuti akhlak Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin, yang diutus Allah sebagai rahmat kepada alam semesta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa khatayana kullaha. Ya hafiz ihfazna, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, tolonglah kami, jagakanlah kami, lindungilah kami, kasihanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Lindungilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Perbaiki hati dan hubungan antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbana ya Allah. Berikan kasih sayang antara kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbana ya Allah. Giring dan bimbing kami semua ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah ya Rabbal alamin. Bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.